Let's go. Bismillah. Popping out with the gang, smoking gas on the plane. I'm flying so high, you can't drag me down. Why you act like a gangster? We don't need no friends. Jangan coba gila, don't act like no brains. Hit the gas, nobody can stop my step. Even you and your friends, I'm going so fast. Haters sama city, aku selalu leading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk menambah wawasan kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Fahreja dengan NPM 020424111139 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Di sini saya akan kembali membawakan materi pengantar akuntansi, yaitu tentang pentingnya memahami arus kas dalam bisnis. Tapi sebelumnya itu, saat ini saya sedang berada di tempat bersejarah Kota Ternate, yaitu Benteng Toloko. Benteng yang terletak di Kelurahan Dupa-Dupa ini mulai dibangun pada tahun 1522 oleh Portugis. Nama Benteng Toloko ini memiliki beberapa teori asal-usul. Nama tersebut mungkin berasal dari bahasa lokal Ternate yang berarti kubu atau benteng. Selain itu, ada teori yang menyatakan bahwa nama Toloko merupakan modifikasi dari nama Santo Lucas yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-16 setelah dikuasai oleh Belanda. Benteng tersebut berganti nama menjadi Benteng Hollandia, kemudian berubah menjadi Toloko setelah kemerdekaan Indonesia. Pembangunan Benteng Toloko oleh Portugis pada awalnya bertujuan sebagai pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Benteng ini kemudian menjadi simbol perlawanan Sultan Babullah melawan Portugis dan kolonialisme Belanda. Benteng ini terletak di lokasi yang sangat strategis karena sangat dekat dengan berada di atas bukit yang cukup tinggi sehingga memungkinkan pengawasan terhadap pergerakan yang terjadi di istana kerajaan Ternate. Namun setelah adanya perlawanan masyarakat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, kekuasaan Portugis berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas dikuasai oleh kerajaan Ternate hingga Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti nama menjadi Benteng Hollandia. Setelah memahami sejarah Benteng Toloko, mari kita lanjutkan ke topik pentingnya memahami arus kas dalam berbisnis. Pengertian arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang mencatat aliran uang tunai yang masuk cash flow dan keluar cash outflow dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendanai operasionalnya. Ada juga ciri utama arus kas. Yang pertama, kas masuk. Sumber dana dari aktivitas operasional investasi atau pendanaan, seperti penerimaan dari penjualan bunga atau pinjaman. Yang kedua, kas keluar. Pengeluaran untuk operasional, pembelian aset, pembayaran utang atau dividen. Dan tujuan dari laporan arus kas itu untuk memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas, menilai kemampuan perusahaan membayar utang atau dividen, membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti investasi atau pendanaan. Arus kas berbeda dari laba. Jika laba menunjukkan profitabilitas, arus kas lebih menekankan pada likuiditas dan kelancaran keuangan perusahaan. Yang ketiga, selanjutnya saya akan jelaskan komponen arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities mencerminkan aliran kas masuk dan keluar yang terkait langsung dengan operasi bisnis utama perusahaan. Ini adalah bagian penting dari laporan arus kas karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan dari aktivitas ini. Contoh, yang pertama, penerimaan dari pelanggan. Kedua, pembayaran untuk masuk atau gaji. Nah, selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi atau divesting activities. Ini
ini mencerminkan aliran kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktivitas investasi jangka panjang perusahaan. Aktivitas ini biasanya melibatkan pembelian atau penjualan aset tetap, investasi di perusahaan lain, dan pendapatan dari investasi. Contohnya pembelian atau perolehan aset tetap. Nah, ada juga penjualan investasi atau aset. Nah, yang berikut arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Mencerminkan aliran kas masuk dan keluar yang terkait dengan pembiayaan modal perusahaan. Aktivitas ini melibatkan transaksi dengan investor atau kreditor yang mengaruhi ekuitas atau kewajiban jangka panjang perusahaan. Contohnya penerimaan dari penerbitan saham, juga pembayaran hutang atau dividen. Lalu bagaimana cara membuat laporan arus kas? Nah, di sini ada dua metode yang nanti saya paparkan. Yang pertama tuh metode langsung atau direct method. Catat penerimaan atau pengeluaran kas dari operasi investasi dan pendanaan. Jumlahkan untuk dapatkan total arus kas. Lebih jelasnya menyusun laporan langsung dari arus kas masuk dan keluar. Nah, yang berikut metode tidak langsung atau indirect method. Mulai dari laba bersih, tambahkannya penyesuaian non kas dan perusahaan aset atau kewajiban lancar. Tambahkan arus kas dari investasi dan pendanaan. Lebih jelasnya menggunakan data laporan laba rugi dan perubahan neraca. Ada juga 5 tips untuk membuat laporan kas. Nah, yang pertama, pahami format laporan arus kas. Ketahui struktur laporan aktivitas operasi investasi dan pendanaan agar kita memahami bagaimana perusahaan mengelola dan menghasilkan kas. Nah, selanjutnya pilih metode yang sesuai, itu metode langsung atau tidak langsung. Nah, yang kedua, kumpulkan data yang diperlukan. Gunakan laporan laba rugi, neraca, dan data transaksi keuangan untuk menjamin akurasi laporan, memastikan kelengkapan transaksi, dan mempermudah analisis kas, memenuhi standar akuntansi, serta membantu keputusan bisnis. Pastikan data kas yang masuk dan keluar sudah tercatat dengan akurat. Nah, yang ketiga adalah gunakan metode yang tepat. Metode langsung cocok untuk bisnis dengan pencatatan transaksi kas yang terperinci. Metode tidak langsung praktis untuk laporan keuangan besar dengan data dari laba bersih. Nah, yang keempat, fokus pada arus kas koperasi. Periksa penerimaan kas atau penjualan bunga dan pengeluaran kas atau gaji, pajak, dan bahan baku. Pastikan arus kas operasi menunjukkan kinerja bisnis ini. Nah, yang keempat, fokus pada arus kas operasi. Periksa penerimaan kas, penjualan bunga, dan pengeluaran kas gaji, pajak, dan bahan baku. Pastikan arus kas operasi menunjukkan kinerja bisnis ini. Nah, yang kelima, perhatikan aktivitas investasi dan pendanaan. Catat semua transaksi pembelian atau penjualan aset dalam investasi. Jangan lupa sertakan data penerimaan modal baru atau pembayaran dividen dalam pendanaan. Dengan mengikuti tips ini, laporan arus kas yang akurat dan informatif dapat membantu bisnis memahami kondisi keuangan dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat aliran masuk dan keluar uang tunai, mencerminkan likuiditas perusahaan. Laporan ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu kas dari aktivitas utama bisnis. Dan yang kedua, aktivitas investasi, yaitu juga kas dari pembelian dan penjualan aset. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan, di mana kas dari aktivitas pembiayaan. Laporan kas dapat disusun dengan metode langsung atau tidak langsung dan penting untuk menilai kesehatan keuangan, kemampuan membayar kewajiban,
serta membantu pengambilan keputusan strategis perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kibanya bersaudara sama.